Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengelolaan pertanian terpadu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD, UKT, PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas mengenai pengelolaan pertanian secara terintegratif atau terpadu sehingga menghasilkan produksi yang maksimal dengan pemakaian input yang minimal. Materi yang akan dibahas adalah latar belakang mengenai sistem pertanian terpadu atau SPT, prinsip-prinsip yang digunakan, pengelolaan lahan berbasis SPT, pengelolaan hara dan energi secara terpadu, pengelolaan air dan irigasi, serta model-model usaha tani, juga teknologi dan inovasi budidaya tanaman, pangan, agroforestry, dan ternak, serta analisis usaha tani terintegratif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang pertanian, pengetahuan faktual dan isu-isu terkini terkait teknologi dan pembangunan berkelanjutan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mampu menerapkan ilmu agronomi, pengemudian tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah dan sosial ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah dalam teknologi produksi tanaman, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini yang ramah lingkungan, mampu melakukan usaha produksi pertanian berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan pengetahuan faktual dan isu terkini terkait teknologi dan pertanian berkelanjutan, mampu menerapkan dan mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam pertanian terpadu, mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, sosial ekonomi dalam konsep pertanian terpadu, mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah dalam teknologi pertanian dalam sistem pertanian terpadu, mampu melakukan usaha produksi tanaman dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif pada sistem pertanian terpadu. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu adalah buku Saatnya Menerapkan Pertanian Teknoekologis, sebuah model pertanian masa depan untuk menyikapi perubahan iklim. Yang kedua adalah penerapan pertanian organik, pemasyarakatan, dan pengembangannya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring dan daring dengan metode pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pertemuan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka, kegiatan mandiri, praktikum, dan penugasan terstruktur. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu didapatkan dari penugasan, praktikum, UTS, dan UAS. Pembobotan nilai setiap evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut, di mana tugas presentasinya adalah 10%, UTS 15%, UAS 25%, praktikum yang berbasis outcome based learning sebesar 50%, dengan total hasil pembobotan evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas dengan bertatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya teman-teman.
ada di pertemuan keempat ya, sekarang membicarakan mengenai pengelolaan nutrisi atau hara tanaman secara terpadu. Kita minggu lalu sudah belajar apa itu SPT, sudah belajar juga tentang pengelolaan lahan. Nah sekarang mengenai pengelolaan nutrisinya gitu ya. Apalagi teman-teman nih yang mungkin di rumahnya sudah punya lahan sendiri ataupun pernah bertani ataupun sedang bertani, itu pasti pengen tahu ya gimana sih caranya pengelolaan hara secara terpadu bahkan di skup yang kecil, misalnya di rumah teman-teman masing-masing. Kita lanjut ya. Nah jadi konsepsi pengelolaan hara terpadu, atau ini ada juga yang bilangnya sistem gizi nutrisi tanaman terpadu SGT. Ini merupakan cara yang memungkinkan kita untuk mempertahankan produktivitas tanah, sehingga si tanah itu akan selalu terdapat nutrisi di dalamnya seperti itu. Dan di mana di dalamnya juga kita menggabungkan antara penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik. Berbeda sama pertanian organik ya. Kalau teman-teman kan belajar juga nih pertanian organik. Nah, kalau pertanian organik itu biasanya memang dia hanya menggunakan bahan organik aja, ya kan? Memang karena fokusnya memang di situ. Nah, bedanya di pengelolaan nutrisi di pertanian terpadu, dia itu tidak fokus ke organik sebetulnya, tapi fokus bagaimana caranya menghasilkan produk yang maksimal, si panennya maksimal dengan input dari luar yang minimal. Jadi input dari luar kayak pupuk organik ataupun misalnya pestisida, tapi pestisida anorganik itu masih bisa digunakan kalau di pertanian terpadu, tapi diharapkan bahwa input itu sekecil mungkin gitu loh. Nah berarti tandanya kita bisa mengkolaborasikan si pupuk anorganik dan pupuk organik. Di sini ya pengelolaan. Nah selain tadi mengkombinasikan kedua pupuk, jenis pupuk yang organik dan organik, SGTT atau pengelolaan nutrisi tanaman terpadu itu sebetulnya fokus ke lokasi gitu. Jadi pemanfaatan apa sih yang ada di sekitar kalian? Oh saya di rumah saya ada ternak nih. Oh ada ternak, ada tanaman, misalnya gitu, ada ikan. Nah itulah yang kira-kira kita rancang pengelolaan haranya supaya si haranya itu tetap berputar di satu siklus yang tertutup. Nah, tapi tidak secara inklusif ya, maksudnya tidak secara tertutup secara keseluruhan, tapi kita bisa loh memasukkan input seperti pupuk organik atau pestisida organik seperti itu. Tapi itu ya fokusnya di pengelolaan nutrisi hara terpadu, ini fokusnya adalah dia fokus ke spesifik lokasi dengan target produksi tertentu, dilatar belakangi oleh sumber daya fisik yang ada di lapangan atau yang ada di tempat kalian masing-masing. Apa sih yang ada di ini, misalnya oh tadi ya ada ternak, ada perikanan dan lain-lain. Nah ini beberapa aja mungkin kita memberi contoh ya, apa sih gimana sih cara membangun kesuburan tanah yang ada di lapangan atau di lahan teman-teman. Yang pertama itu bisa juga mengembalakan ternak secara bebas, kotoran ternak dikumpulkan dan disimpan di lapangan. Itu bisa. Sekarang tuh banyak kayak misalnya nih, salah satu sistem pertanian terpadu yang bisa dikombinasikan. Misalnya kalau kalian teman-teman punya tanaman padi, itu terus teman-teman punya hewan nih atau ternak bebek. Itu biasanya kalau kalian habis panen, di apa itu bebeknya? Diamonin ya, diamonin ke lahannya. Buat apa sih? Karena kalau misalnya setelah panen itu ada rendemen namanya, yaitu kehilangan hasil dari padi ya kan. Orang kan padi pasti ada yang berjatuhan, ceceran gitu ya. Nah, dengan cara pemasukan ternak tadi, dia bisa memanfaatkan tadi ya hasil-hasil yang sudah tercecer di lapangan, rendemen yang 20% itu ataupun misalnya hasil padi yang atau gabah kering yang tercecer. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan cara taruhlah tuh si bebeknya di lahan. Nah, bebeknya ketika dia misalnya memakan hasil sisa-sisa gabah tersebut atau sisa-sisa ada makanan di lahan tersebut, dia bisa mengeluarkan kotoran, di mana kotorannya itu nanti bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi istilahnya memang diputar ya,
pertanian terpadu itu adalah tadi siklus yang terus berputar. Lalu ada juga sisa tanaman yang dijadikan sebagai mulsa. Kalau ini pasti teman-teman pertanian mah paham lah ya. Mungkin enggak gitu loh ya. Misalnya hasil jerami dijadikan, habis jerami ini saya mau nanam lagi tanaman misalnya kacang. Nah, bisa jadi tuh si jeraminya dijadikan mulsa. Atau apa biasanya yang suka ditambahin mulsa? Sastra. Kalau di lapangan apa ya yang banyak misalnya? Kamu kan sebagai petani apa? Kalau yang membutuhkan mulsa saat tanaman apa aja? Tanaman apa aja yang membutuhkan mulsa? Biasanya tanaman kayak cabai, gitu ya, kayak terong, mulsa. Ya itu bisa ditanam setelah tanaman padi ya. Misalnya setelah panen nih, saya mau tanam cabai ataupun terong. Nah, kebetulan mungkin waktu itu musim kemarau di mana cahaya mataharinya ataupun tidak banyak hujan sehingga pengen si tanah itu menjadi lembab gitu kan ya. Nah, itu dengan penambahan mulsanya dia jangan diusahakan, memang ada ya sekarang banyak juga yang mulsa yang anorganik kayak apa namanya pakai plastik gitu ya. Tapi lama kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lahan, sebenarnya itu yang dilakukan dalam sistem tadi apa namanya pengelolaan hara terpadu. Mengutamakan apa sih yang ada di lahan. Lalu mengkomposkan kotoran ternak sisa tanaman, ini udah paham lah ya. Composting apa yang ada di lahan tadi ya. Kalau jerami itu gak cuma dijadiin mulsa, bisa juga dijadiin bokasi. Tahu ya bokasi ya. Jadi kompos yang berasal dari tanaman, dari jerami. Lalu dijadikan pakan ternak. Apa kira-kira hasil pertanian ataupun padi deh yang dijadiin pakan ternak? Jerami. Jerami ya. Oh lagi. Bukan, maksudnya hasil nih. Kamu nanam padi nih. Padi kan hasilnya banyak ya. Bukan cuma padi kan. Tidak cuma apa gabah kan. Ada kan hasil samping-sampingnya. Nah itu hasil samping-sampingnya itu apa yang kalian tahu suka jadi pakan ternak? Dedak. Iya, jadi itulah ya. Jadi limbah-limbah pertanian kira-kira apa sih yang dijadiin pakan ternak? Atau tadi misalnya kalian di rumah kalian ada misalnya punya kolam ikan, ya terus ikannya atau kotoran ikan itu juga bisa, bukan kotoran ikan ya sorry, jeroan ikan itu kan bisa dibuang. Nah, itu biasanya bisa dijadikan pakan ternak karena biasanya nilai proteinnya tinggi, ya. Terus penanaman tanaman legum. Nah ini kalau legum tahu lah ya. Dia itu memang untuk menarik nitrogen dari udara supaya nanti masuk ke dalam tanah nanti. Oke ya, sekarang menyiapkan kombinasi pupuk organik dan anorganik. Ini teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Jadi ada beberapa ya, saya kasih contoh di sini di mana misalnya pupuk kandang dicampur dengan abu bakar, sekam dan tanah misalnya gitu ya. Terus ditambahkan amonia cair, berarti N-nya ditambahkan ya, dan simpan sebagai kompos dan dijadikan pupuk dasar. Berarti kalau pupuk dasar itu pupuk yang diberikan sebelum nanam ya. Jadi sebelum tanam dicampur dulu nih sama pupuk dasar dan tambahan tadi. Bisa juga limbah cair dicampur dengan amoniak dan pupuk kalium disimpan untuk jadi misalnya pengomposan selanjutnya. Ya, jadi pupuk tadi ya, pupuk organik dan anorganik itu sebenarnya sangat mungkin untuk dikombinasikan. Lalu lumpur kering yang ada di kolam, mungkin teman-teman ini ya, kalau teman-teman nguras kolam itu sebetulnya lumpurnya itu banyak sekali kandungan nutrisi yang tinggi. Kenapa? Hasil kotoran ikan. Gitu. Jadi kalau lagi membersihin kolam ada lumpurnya itu jangan dibuang sembarangan, itu bisa dijadikan kompos sebetulnya ya. Tapi tadi harus dikomposkan dulu karena kita nggak tahu sih. Karena kalau di air itu kan berarti proses pengkomposan dia tidak terjadi secara maksimal ya, harus diluarkan, nah baru nanti dikomposkan seperti itu. Lalu abu bakar dicampur dengan kompos, lalu ditambah dengan daun lamtoro. Ya lamtoro kan dia legum ya, tinggi nitrogennya seperti itu. Atau biomas azola. Ada yang pernah belum pupuk azola? Apa mengkomposkan tanaman azola? Tahu tanaman azola ya? Itu N-nya juga tinggi.
dicampur dengan tadi ya, udah dicampur sama daun lamtoro yang sama-sama nitrogennya tinggi, pupuk kandang juga, dan jadi aduklah semuanya itu dan dijadikan proses pengkomposan terjadi. Nah, itu saja ya contoh-contoh yang bisa saya berikan dalam proses pengelolaan hara terpadu yang ada di mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu. Sampai sini nih, yang tadi udah ada banyak bicara. Ada nggak yang mau teman-teman tanyakan dulu deh? Siapa kira-kira ya? Ayo kita buka 2 pertanyaan dulu deh. Siapa yang mau pertama? Oke. Oh, siapa namanya? Tidak pernah ditanya itu kenapa sih sekarang banyak penelitian yang menggunakan mengkombinasikan gitu antara pupuk organik sama pupuk anorganik. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dulu. Ini pertanyaannya bagus ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Coba teman-teman masuk usulan penelitian. Pasti kombinasi gitu ya, kombinasi pupuk, utamanya di Fakultas Pertanian. Kenapa sih? Ini biasanya yang sudah melakukan penelitian harus tahu. Tapi di sini kan teman-teman belum ya, jadi nggak tahu juga kenapa. Pertama itu biasanya alasannya karena memang pupuk anorganik sekarang semakin kesini semakin langka. Iya nggak sih? Urea coba deh bilang. Ini kalau petani deh nyari urea susah apa gampang? Susah. Makin hari makin sulit. Ada lagi nih pupuk yang dia itu makin hari makin sulit. Ada tahu nggak pupuk apa? Fosfor. SP36. Susah. Kenapa? Karena memang langka. Ya, lagi fosfat ya. Yang memang ketersediaan di alamnya semakin menipis. Jadi karena memang ada kebutuhan tadi ya, satu itu alasannya karena pupuk organik walaupun dia meningkatkan mempunyai kandungan hara yang tinggi, tapi memang ketersediaannya semakin berkurang. Makanya sekarang tuh banyak ya mencari alternatif lain selain pupuk anorganik, itu dengan dikombinasikan dengan pupuk organik satu. Karena terus yang kedua biasanya teman-teman ini mengungkapkan bahwa memang penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan apa pengaruhnya ke tanah? Buruk ya, kalau dari awal misalnya tadi dia ke struktur tanahnya berpengaruh, ke sifat fisiknya ya struktur dan tekstur berpengaruh, ke sifat kimianya berpengaruh, biologinya berpengaruh gitu. Jadi tidak baik ke khususnya ke biologinya ya, ke biologi dan fisik dari tanah seperti itu. Sehingga kalau tidak dikombinasikan dan terus digunakan hanya yang anorganik saja, itu menjadi tidak efektif ataupun misalnya bisa justru akan merusak lahan kalau menggunakan anorganik yang seperti itu. Kira-kira apa lagi coba? Kenapa sih sekarang banyak yang mengkombinasikan selain alasan tadi yang dua? Apa ya kira-kira? Kenapa sih orang tuh sekarang kok senang banget mengkombinasikan? Karena biasanya pupuk organik itu juga tadi karena dia sumbernya itu biasanya dari lahan, itu mudah untuk didapat. Itulah ya yang membuat ini banyak sekali proses kombinasi dari organik dengan pupuk organik. Seperti itu ya. Ridwan gimana menurut Ridwan? Oke, terima kasih ya. Ada lagi nggak? Satu orang lagi mungkin ya? Oh, oke, gimana? Izin bertanya Bu, Ya. mengenai kombinasi pupuk organik sama Namanya dulu. Oh iya. Kan biar tahu namanya. Iya, perkenalkan nama saya Rudianto Nugraha Bu. Rudi, gimana? Iya, izin bertanya Bu, mengenai kombinasi pupuk organik sama organik ini, adakah nggak Bu dari hasil kombinasi ini si pupuknya itu malah menghasilkan hara yang beracun bagi tanaman Bu? Oke ya, ada nggak sih yang berbahaya gitu Iya. ya? Terima kasih Budi ya, ini pertanyaannya bagus juga mengenai kombinasi pupuk organik. Nah, sebenarnya pupuk organik itu kalau yang kita fokuskan sekarang memang yang ada di lahan, tapi pupuk organik itu bisa banyak. Salah satunya dari mana? Dari limbah-limbah pabrik. Banyak kan di sini misalnya limbah pabrik kertas yang memang dia berasal dari dari permohonan seperti itu misalnya. Tapi karena memang dia sudah mengalami satu proses di dalam pabrik ya, industri ya, kita nggak tahu nih apakah ada kandungan hara yang berbahaya yang sudah
ya. Oke, karena kita sudah ada di akhir nih pertemuan teman-teman ya, sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum kita menyelesaikan pertemuan kali ini, kita akan mengadakan kuis ya, karena ini memang untuk melihat ya teman-teman tadi memperhatikan atau enggak gitu ya. Oke, tadi sudah ada link yang saya kirimkan ke tim PJ kelas ini. Silakan untuk tim PJ mengirimkan untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa silahkan membuka link tersebut ya, nanti linknya ada di Google Form. Teman-teman silahkan isi, ada 10 pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi link tersebut seperti itu. Ya, silahkan dijawab. Ya, saya ingin melihat ini pemahaman teman-teman sejauh apa sih dalam mata kuliah ini atau pertemuan keempat ini gitu ya. Di mata kuliah bergabung di mata kuliah pengolahan pertanian terpadu, khususnya di materi keempat mengenai pengolahan nutrisi terpadu. Nah, kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Minggu depan yang masuk adalah rekan dosen saya yang lain ya, untuk menyampaikan mengenai pengendalian hama secara terpadu ya, Pak Sujarwo. Terima kasih, saya tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu. Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengelolaan pertanian terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.